Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifa nafsilakum. Ismil Kamil Putri Rahayu Rokmul Qoyid U 2019-3052. Fi hadil qonah al-ghaliyah ar-ra'iyah uridu an asyrahalakum anil ilmu arut. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai ilmu arut. Sebelumnya saya akan memberi sedikit pemahaman apa itu arut, bahar, dan takti. Karena ini akan berkaitan dengan syair yang akan saya bahas nanti. Yang pertama, apa sih arut itu? Ilmul arudi huwa ilmun biqawaida yurafu biha auzani syi'ri wa fasaduha. Ilmu arut adalah ilmu yang membahas pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Nah, jadi ilmu arut ini merupakan salah satu cabang keilmuan bahasa yang membahas tentang rumus-rumus syair. Dan rumus syair ini menjadi patokan dalam menyusun syair maupun menganalisa syair. Jadi, syair dikatakan benar atau salah apabila syair itu mengikuti wazan yang ditetapkan dalam kaidah ilmu arut. Kemudian mengenai bahar. Bahar dalam istilah ilmu arut adalah wazan tertentu yang dijadikan pola dalam mengubah syair Arab. Dan bahar menurut Khalil bin Ahmad Al-Farahidi terbagi menjadi 15 macam. Dan Al-Hafasi Al-Ausat menambahkan satu bahar. Jadi semuanya ada 16 bahar. Dan bisa teman-teman lihat macam-macam bahar beserta wazan-wazannya. Seperti bahar tawil, bahar basit, rojes, ramel, sorih, munsorih, kamil, wafir, dan lain-lain. Di situ sudah ada wazannya juga. Selanjutnya takti. Apa sih takti itu? Nah, takti itu berasal dari kata koto'a yang artinya motong. Berarti kalau dalam istilah ilmu arut, memotong-motong bait syair menyesuaikan taf'ilah yang ditetapkan dalam wazan syair atau bahar. Nah, maksudnya memotong-motong bait syair menjadi beberapa bagian sesuai dengan tuntutan taf'ilah dalam wazan syair, baik huruf-hurufnya maupun vokal dan konsonannya. Maksudnya harokat dan sakanahnya. Biasanya tulisan yang digunakan dalam takti ini adalah khat arudi, yang mana dalam khat arudi itu menulis setiap huruf yang diucapkan walaupun tidak ada dalam khat imla'i, namun tidak dengan yang tidak terucapkan meskipun tertulis dalam khat imla'i. Saya kasih contoh lafadz rojulun. Dalam khat imla'i itu kan lafadz rojulun ada 3 huruf, ro, jim, dan lam. Namun ketika kita mengucapkannya, rojulun, itu ada huruf tambahannya di akhir, yaitu nun, yang mana tanwin itu dibaca nun. Jadinya ketika ditulis dalam khat arudi menjadi 4 huruf, yakni ro, jim, lam, dan nun. Baiklah, saya akan beri salah satu contoh dari 16 bahar tadi. Di sini saya mengambil bahar basit. Tapi sebelumnya saya akan memaparkan secara singkat seperti apa sih bahar basit itu, supaya teman-teman juga lebih paham. Nah, dalam bahar basit ada 2 macam bait, yaitu bait tam dan bait majazu. Bait tam itu bait yang lengkap atau bait yang sempurna, sedangkan kalau bait majazu, bait yang arut dan dorobnya terbuang. Dalam bait tam itu ada 1 macam arut dan ada 2 macam dorob. Arutnya itu arut makbunah, sedangkan kalau dorobnya itu dorob makbun dan dorob maktu. Kemudian dalam bait majzu itu arutnya ada 2 macam dan dorobnya ada 4 macam. Dalam arut sohihah ada dorob sohih, ada dorob muzayyad, dan ada dorob maktu. Sedangkan dalam arut maktu'ah hanya memiliki 1 dorob saja, yaitu sama seperti arutnya, yakni dorob maktu. Nah, di sini saya kebetulan menemukan syair dari postingan Instagram Santri Sidogiri, yang mana syair ini dibuat khusus untuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil yang kemarin-kemarin baru saja wafat. Dan kalau tidak salah, syair ini karya Abdullah Hamim. Baiklah, saya akan bacakan syairnya. Teman-teman bisa lihat di gambar tersebut syairnya. Jadi di sini saya akan menggunakan nada seperti yang biasanya dibaca di burdah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.
Sahas sama'u birahli syaikhina Nawawi wa arduna qad bakat ma dam'atil umami ka'annama kadzabat akhbaru rihlatihi raddat qulubul unasi syidqatal alami hadza zamanul ladzi ghabat akabiruna fi syahri dzil qa'dati yarhalu dzul hikami biyauminal ahadi ya'khudhu dzus syamadi mu'allifal ma'mani wa syuhibal karami akhbara ba'du syuyukhi annahu kutubun wa mursyidun fi tariqi syadiril hurumi wa annahu zahidun wa ariful ahadi alamatun fil ulumi syi'atul qidami. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya di sini saya akan mentaktik dari syair tersebut. Di sini saya sudah menulis 2 bait dari syair tadi. Ini dia, ini bait pertama, ini bait kedua. Nah, langkah pertama untuk mentaktik yakni dengan menulis teks arudinya. Seperti ini. Sahasama umira li syahina Nawawi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya yang terucapkan itu ikut ditulis. Jadinya mengapa sin di sini 2 kali? Karena di sini tasydid. Jadinya ditulis 2 kali. Kemudian langkah kedua yakni dengan memberi lambang. Di sini saya sudah memberi lambang seperti ini. Kenapa saya memberi lambang seperti ini? Karena dalam ilmu arut itu lambangnya garis miring dan bulat. Garis miring untuk huruf hidup dan bulat untuk huruf mati. Karena di sini shad adalah huruf hidup, maka diberi lambang garis miring. Begitupun alif karena di sini berharokat sukun, maka atau mati, maka di situ kita beri lambang bulat. Begitupun seterusnya. Langkah ketiga yakni dengan menyesuaikan taf'ilah yang menentukan wazannya nanti. Maksudnya gimana? Kita mencari taf'ilah yang sesuai dengan ini untuk menentukan baharnya nanti. Dan kebetulan karena saya tadi membahas bahar basit, maka ini salah satu contoh syair dari bahar basit yang mana wazannya yakni mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Nah, karena sohasama di sini sesuai dengan taf'ilah mustaf'ilun atau sudah menemukan taf'ilah yakni mustaf'ilun, dan mustaf'ilun ini merupakan salah satu wazan dari bahar basit. Nah, mustaf'ilun, hidup mati, hidup mati, hidup hidup mati, kan sesuai dengan ini kan. Kemudian saya beri batas seperti ini. Selanjutnya yaitu ubiroh. Ubiroh di sini mengikuti taf'ilah fa'ilun, yang mana asalnya adalah fa'ilun. Karena kemasukan ziyaf khoben, maka alifnya itu dibuang, maka menjadi fa'ilun. Saya beri batas lagi, ubiroh. Ya, apa sih zihaf itu? Zihaf itu perubahan taf'ilah tertentu pada suatu wazan. Jadi, wazan ini mengalami perubahan gitu. Dan ini termasuk zihaf khoben karena membuang huruf kedua. Selanjutnya li syaikhina. Li syaikhina kembali ke mustaf'ilun karena sesuai dengan wazan bahar basi tadi. Nah, kenapa di sini menjadi mutaf'ilun? Karena sama seperti ubiroh tadi, yakni kemasukan zihaf khoben, yang mana seharusnya mustaf'ilun maka menjadi mutaf'ilun karena membuang huruf kedua atau sin, maka menjadi mutaf'ilun. Kemudian saya beri batas lagi. Selanjutnya Nawawi. Nawawi di sini mengikuti wazan bahar basi tadi, yaitu fa'ilun. Fa'ilun sama seperti ini tadi, yaitu kemasukan ziyaf khoben yang mana huruf keduanya dibuang, yang asalnya fa'ilun maka menjadi fa'ilun. Selanjutnya syater kedua, dan langkahnya sama seperti cara mentaktik syater pertama tadi. Ini saya sudah menulis khat arudinya, yaitu apa yang diucapkan maka ditulis, dan yang tidak terucapkan tidak perlu ditulis. Yakni dengan memberi lambang, sama seperti syater pertama tadi, yakni dengan memberi lambang garis miring dan bulat. Garis miring untuk huruf hidup dan bulat untuk huruf mati. Karena wawu di sini huruf hidup, maka
diberi lambang garis miring. Alif juga huruf hidup maka diberi lambang garis miring. Begitupun seterusnya. Terakhir kita menentukan taf'ilahnya. Nah, karena ini merupakan bahar basit maka menyesuaikan dengan wazannya bahar basit. Yaitu mustaf'ilun. Mustaf'ilun di sini berubah menjadi mutaf'ilun karena kemasukan zihaf khoben. Yang asalnya mustaf'ilun maka menjadi mutaf'ilun, yaitu sinnya dibuang. Selanjutnya qad bakat. Qad bakat di sini menyesuaikan dengan wazan bahar basit tadi, yaitu fa'ilun. Fa'ilun di sini sahih, tidak kemasukan zihaf. Kemudian kita beri pembatas lagi. Selanjutnya ma'adam atil. Ma'adam atil mengikuti wazan dari bahar basit tadi, yaitu mustaf'ilun. Mustaf'ilun dan fa'ilun di sini tidak kemasukan zihaf. Nah, zihaf itu masuk pada semua wazan. Kalau ilah baru masuk pada arud dan dorob, yang mana arud dan dorob itu ada pada taf'ilah terakhir dari syatar pertama dan syatar kedua. Terakhir yaitu umami. Umami di sini menyesuaikan dengan wazan bahar basit tadi, yaitu fa'ilun, yang mana di sini kemasukan zihaf khoben, yaitu membuang huruf kedua, maka menjadi fa'ilun. Jadi kesimpulannya pada bait pertama ini, pada syatar pertama kemasukan zihaf khoben, yaitu fa'ilun dan mutaf'ilun. Begitu juga pada syatar kedua, sama-sama kemasukan zihaf khoben, yaitu fa'ilun dan mutaf'ilun.